Pada video ini kita akan membahas bagaimana konsep dan definisi dari mata uang asing, kemudian transaksi terkait dengan mata uang asing, dan bagaimana akuntansinya. Di era sekarang yang merupakan era globalisasi, tidak ada satu negara pun yang mempunyai transaksi hanya di negara itu sendiri. Mereka akan melakukan transaksi dengan negara lain. Nah, persoalannya adalah di setiap negara mungkin mempunyai mata uang sendiri. Walaupun seringkali dalam transaksi perdagangan internasional, banyak negara yang meminta transaksi tadi dinyatakan dalam mata uang tertentu. Yang paling banyak adalah mata uang dolar, kemudian euro, kemudian juga yen Jepang, dan belakangan kita melihat banyak juga transaksi yang menggunakan mata uang Cina, yaitu yuan atau renminbi. Nah, kita lihat satu contoh, misalnya Coca-Cola atau Apple. Sebagian besar penjualan mereka itu berasal dari luar Amerika Serikat. Apple misalnya 55% penjualannya berasal dari Eropa, Jepang, dan Asia Pasifik. Kemudian Coca-Cola, ya, itu 59% revenue-nya dan 80% operating income-nya berasal dari luar Amerika Serikat. Jadi di sini penting kita memahami mata uang asing atau mata uang. Nah, kemudian apa fungsi dari mata uang atau currency? Ada 3 pada dasarnya. Pertama, menjadi standar dari nilai. Yang kedua, menjadi alat pertukaran. Dan yang ketiga, unit pengukuran. Unit pengukuran ini pada dasarnya menjadi hal yang wajar dari uang. Kemudian untuk sebagai standar nilai dan alat pertukaran, itu dapat dikerjakan atau dilakukan oleh mata uang dengan suatu tingkat efisiensi yang bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Nah, kita juga tahu bahwa transaksi yang dimasukkan dalam laporan keuangan atau catatan keuangan di akuntansi itu harus diukur dalam bentuk uang. Nah, kita tahu kalau misalnya di satu negara misalnya kita ambil contoh dalam kasus kita untuk penjelasan ini adalah untuk dengan asumsi itu negara Amerika Serikat. Di sana ada satu toko pizza di Chicago, biasanya membeli bahan-bahan, membayar employee-nya, kemudian menjualnya semuanya dalam mata uang dolar. Artinya baik semua utang piutangnya, semua instrumen keuangannya itu didenominasi dalam mata uang di negara tersebut. Sehingga nanti ketika dicatat, maka akan diukur dengan mata uang di negara tadi. Nah, apabila bisnisnya internasional, misalnya suatu perusahaan di Amerika menjual ke perusahaan di Inggris, maka bisa jadi transaksinya itu dinyatakan atau didenominasi dalam mata uang dolar. Ketika perusahaan dari Amerika Serikat ini bisa memaksakan, jadi perusahaan di Inggris harus membayar dalam dolar. Tapi bisa saja perusahaan di Inggris yang memaksa, saya akan membayar dalam mata uang pound sterling. Ya. Nah, dalam hal ini, maka kita punya satu situasi khusus di mana kita akan mencatat utang dan piutang tadi di dalam dolar, tetapi sejatinya utang dan piutang tadi dalam British pound, ya, pound sterling Inggris. Oleh karena itu, ini memerlukan proses di mana nanti kita harus mengukur ulang ketika hubungan antara US dollar dan British pound tadi berubah. Di 2 situasi. Pertama adalah ketika kita menyiapkan laporan keuangan, jadi pada tanggal neraca. Yang kedua ketika perusahaan menerima pembayaran atas penjualan ini dari perusahaan di Inggris tadi. Nah, karena di sini ada hubungan antara dolar Amerika dengan pound sterling Inggris tadi, hubungan ini yang kita sebut dengan nilai tukar. Berapa rasio antara satu mata uang
kalau ditukarkan ke mata uang lain. Nah, di sini ada dua cara untuk menentukannya. Yang pertama adalah dengan yang disebut direct quotation. Jadi berapa mata uang asing tadi dalam mata uang di negara itu sendiri. Jadi kalau di Indonesia direct quotation itu contohnya adalah apabila kita mendapatkan nilai tukar dari berbagai mata uang dalam rupiah. Nah, yang sebaliknya adalah indirect quotation. Indirect quotation berarti berapa jumlah tadi per unit dari mata uang itu asing tadi itu kalau mata uang kita dinyatakan ke dalam mata uang asing. Ya, kita jarang menggunakan indirect quotation karena nilainya terlalu kecil, jadi kita banyakkan menggunakan direct quotation. Jadi contohnya kalau direct quotation itu berapa rupiah per $1, kalau di sini berapa dolar per $1, karena uangnya sangat kecil kita jarang memakai indirect quotation. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana nilai tukar tadi ditentukan. Ada banyak cara ya, sebenarnya ada mungkin bisa dikatakan 3. Yang pertama adalah yang kita sebut floating, mengambang. Yang kedua adalah fix. Nah, fix tadi ada kombinasi dengan multiple exchange rate. Tapi ada satu lagi yang sekarang banyak digunakan adalah kombinasi floating sama fix yang disebut manage exchange rate. Nah, kita bahas satu dulu. Dalam hal floating exchange rate berarti memang mata uang tadi dibiarkan berfluktuasi di pasar, ya, merefleksikan supply dan demand dan faktor-faktor lain dalam pasar keuangan dunia. Nah, ada banyak faktor yang menentukan nilai tukar ini ketika menggunakan floating. Bisa jadi inflasi, jadi kalau semakin tinggi inflasi di suatu negara, maka nilai uangnya akan semakin turun, sehingga mata uang asing tadi akan melemah. Artinya memerlukan mata uang jumlah yang lebih banyak untuk membeli mata uang asing. Faktor lain juga bisa karena surplus perdagangan. Ketika ada surplus perdagangan, maka biasanya ada peningkatan atas permintaan mata uang negara tadi. Karena permintaannya meningkat, maka akan ada proses mekanisme pasar untuk menyesuaikan sehingga mata uang suatu negara akan menguat. Ya, jadi kalau dalam kasus di Indonesia, misalnya ketika surplus perdagangannya tinggi, maka rupiah akan menguat, sehingga ketika kita membeli US dollar, harganya semakin turun. Sebaliknya, ketika trade defisit terlalu besar, maka yang terjadi adalah pada umumnya mata uang negara yang trade defisit tadi akan melemah. Walaupun ini merupakan faktor yang mungkin umum, tetapi ada banyak faktor lain yang kadang-kadang lebih penting. Misalnya tingkat keamanan di satu negara, adanya wabah, dan sebagainya, itu bisa berpengaruh juga. Nah, walaupun secara konsep kita tahu ada hubungan antara trade surplus dengan trade deficit terhadap peningkatan nilai tukar mata uang atau sebaliknya, tetapi tidak mudah juga untuk mengurangi trade deficit ini. Misalnya ya, Amerika Serikat seringkali memaksa negara lain untuk memperkuat mata uangnya dengan harapan bisa mengurangi trade deficit dari Amerika Serikat. Tetapi yang terjadi tidak bisa begitu juga dengan mudah dapat berkurang impor Amerika Serikat dari negara lain. Ya, karena walaupun memang bisa jadi harga dari barang-barangnya dari negara lain jadi lebih mahal, tetapi kalau Amerika Serikat memutuskan untuk meningkatkan peredaran dolar di negaranya, misalnya dengan menurunkan tingkat bunga atau menurunkan pajak, maka yang terjadi adalah jumlah uang juga beredar lebih banyak dan akhirnya tidak berpengaruh. Jadi ini juga tidak mudah. Artinya inilah menariknya teori ekonomi, ketika secara teori kita bisa membuktikan bahwa tingkat inflasi dan surplus perdagangan dapat mempengaruhi nilai tukar. Tetapi ternyata ketika kita mempengaruhi nilai tukar, tidak juga dengan mudah akan memperbaiki misalnya surplus perdagangan atau defisit perdagangan.
Di masa lalu beberapa negara menganut rezim nilai tukar yang sifatnya tetap, jadi ditetapkan. Mungkin negara yang masih melakukan itu adalah Korea Utara. Mereka karena rezim komunis, jadi mereka masih menggunakan nilai tukar yang sifatnya tetap. Dan kadang-kadang juga bisa jadi nilai tukar ini berbeda. Jadi dalam rangka mendorong satu kegiatan ekonomi tertentu, ya misalnya untuk impor, mereka akan menggunakan nilai tukar yang lebih tinggi daripada untuk ekspor. Itu kita sebut multiple exchange rate. Tetapi beberapa negara yang besar tertentu yang di satu sisi bersifat negara sosialis atau komunis, tetapi juga menganut ekonomi pasar seperti Cina, mereka menggunakan yang disebut manage rates, ya, manage exchange rate. Jadi di sini di satu sisi mereka membiarkan mata uangnya floating, tapi hanya pada tingkat rentang harga tertentu. Jadi tidak bisa kalau harganya tinggi terlalu naik, maka akan ada intervensi, bahkan mungkin akan ada penghentian perdagangan, atau sebaliknya ketika nilainya mata uang turun drastis, itu akan melakukan upaya-upaya untuk menahan supaya penurunnya tidak terlalu jauh. Tetapi tentu saja kemampuan untuk melakukan ini sangat bergantung pada cadangan devisanya. Jadi pada saat ini mungkin negara seperti Cina yang mampu melakukannya karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional dengan membuat mata uangnya melemah daripada menguat. Akan tetapi karena surplus perdagangannya sangat tinggi, maka akan ada tekanan yang luar biasa besar untuk mata uang Cina supaya mata uangnya menguat, dan itu yang terjadi selama beberapa periode belakangan ini. Kemudian kalian harus mengenal yang disebut istilah spot rate. Artinya spot rate itu adalah nilai tukar pada perdagangan sekarang juga. Jadi kalau misalnya pada hari ini, jam ini, kita melihat nilai tukar misalnya pada satu bank mandiri, maka yang terpampang di sana adalah spot rate. Lalu untuk istilah akuntansi, kita mengenal yang disebut current rate. Current rate adalah tingkat nilai tukar pada tanggal neraca atau pada tanggal transaksi dari mata uang yang dipakai. Lalu current rate tadi itu menjadi historical rate ketika kita melihat berapa nilai tukarnya pada suatu tanggal tertentu atau pada suatu kejadian tertentu yang sudah terjadi. Nah, semuanya ini bisa fix, bisa float, bisa juga manage exchange rate, ya, tergantung dari rezim yang dipakai. Ini beberapa contoh ya, kita menggunakan yang direct quotation. Jadi ini kalau di Amerika Serikat karena tidak terlalu berbeda jauh dalam hal nilai tukarnya, maka mereka bisa menggunakan dua, yang namanya direct quotation dan indirect quotation. Kalau di Indonesia kebanyakan menggunakan direct quotation. Nah, di sini kita akan mencatat transaksi dalam mata uang asing selain forward contract yang akan kita bahas secara khusus. Jadi kita perlu tahu bahwa dalam transaksi seperti ini, maka mata uang yang dalam mata uang asing tadi harus dicatat ke dalam mata uang yang kita sebut mata uang fungsional. Jadi kalau perusahaan di Indonesia banyak membeli barang atau membayar upah dalam rupiah, kemudian menjual barang atau jasa juga dalam rupiah, maka itu kita sebut sebagai functional currency. Jadi mata uang dalam lingkungan ekonomi utamanya. Dan semua transaksi ya, yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia itu harus dikonversi ke dalam rupiah karena laporan keuangannya akan menggunakan rupiah. Jadi di sini functional currency bisa juga menjadi local currency. Nah, bisa juga suatu entitas itu, misalnya perusahaan Indonesia
itu ternyata lebih banyak bertransaksi di Singapura dan banyak mengimpor bahan mentahnya dari Singapura. Jadi di Indonesia hanya memproduksi saja misalnya di Batam, ya kemudian dijual kembali ke Singapura, komponen upahnya tidak begitu besar yang dalam rupiah. Maka sebenarnya fungsional currency-nya itu adalah ada dalam dolar Singapura. Gitu. Jadi perusahaan tadi dapat saja mencatat transaksi dalam dolar Singapura. Tapi nanti ketika dia melaporkan semuanya ke dalam konsolidasi di perusahaan di Indonesia, maka dia harus melakukan translasi dalam mata uang Singapura ke rupiah yang akan kita bahas di bab 14. Nah, aturan dari standar akuntansi umum yang sama baik antara aturan di Amerika dengan International Accounting Standard yang diadopsi oleh Indonesia, semua transaksi dalam mata uang asing selain derivatif harus diukur dan dicatat pada functional currency dari perusahaan yang mencatat tadi, pada nilai tukar pada tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, pada tanggal neraca, maka semua saldo yang dalam mata uang asing selain functional currency, jadi yang utang, piutang, semua yang kita sebut ini instrumen keuangan atau financial accounts itu semuanya harus diubah dan disesuaikan untuk menyesuaikan ke nilai tukar pada tanggal neraca. Jadi ada dua. Pertama adalah dicatat pada saat pencatatannya, pada nilai tukar saat itu, kemudian disesuaikan pada tanggal neraca, sesuai dengan nilai tukar pada tanggal neraca. Nah, kita gunakan satu contoh berikut misalnya untuk akuntansinya. Jadi, diasumsikan suatu perusahaan di Amerika Serikat mengimpor persediaan dari Kanada ya, dengan spot rate pada saat itu 0,7 karena kita harus mencatat pada tanggal transaksi, jadi kita lihat spot rate-nya. Pembayarannya adalah 10.000 dolar Kanada, tetapi kita harus mencatat karena di Amerika Serikat harus mencatat dalam dolar. Jadi 0,7 kali 10.000 atau sama dengan 7.000. Kita debit inventory 7.000, kita kredit accounts payable 7.000 karena ini akun finansial. Jadi kita harus tandai, kita tulis kalau dalam mata uang asing kita tulis FC. Bisa juga dalam misalnya ini karena mungkin perusahaan bertransaksi di banyak negara, ini kita tulis misalnya Canadian dollar ya, C dolar gitu misalnya. Bisa juga FC. Yang penting kita bisa tahu bahwa ini bukan dalam mata uang lokal. Ya, di mata uang ini negara lain. Kemudian ketika dibayarkan, ternyata nilai tukarnya berubah. Nah, perusahaan di Kanada tadi membayarkan dalam dolar Kanada, bukan dalam US dollar. Jadi, dolar Kanadanya sekarang sejumlah 10.000 itu ternyata bukan 7.000 lagi nilainya, tetapi 6.900. Sehingga ketika accounts payable-nya di debit 7.000 dan diterima cash dalam US dollar 6.900, maka ada exchange gain sebesar 1.000. Ya, jadi di sini karena nilai tukar berubah, kita akan mencatat exchange gain atau loss. Sekarang kita lebih detail membahas bagaimana transaksi ini dilaksanakan dan apa akibatnya terhadap akuntansi. Jadi misalnya diasumsikan US Food ini menjual barang secara kredit ke London Industries dengan harga di dalam dolar 16.500 pada tanggal itu, tanggal penjualan, atau 10.000 pound sterling ketika nilai tukarnya 1,65. Kemudian ketika pembayaran diterima, itu tingkat nilai tukarnya adalah 1,64. Abaikan cost of goods sold. Kebetulan ini transaksi penjualan, jadi kita tidak memikirkan untuk cost of goods sold-nya. Nah, kalau tagihannya dalam dolar dan London Industries diwajibkan untuk membayar dalam dolar, maka prosesnya sederhana.
kita tinggal catat dalam dolar piutangnya, lalu ketika kita terima, kita balik karena kita pastikan bahwa kita sudah menerima 16.500, tidak peduli berapapun nilai tukarnya pada saat itu. Tetapi apabila penagihannya dalam British Pound, maka yang terjadi adalah pada tanggal transaksi penjualan kita catat account receivable pada sales sebesar 16.500. Ingat di sini berarti dia dalam mata uang asing British Pounds. Kemudian ketika menerima penagihan, maka dicatat exchange loss karena nilai tukarnya turun menjadi 1,64. Bagaimana dengan transaksi pembelian? Ya. Nah, pada transaksi pembelian prosesnya sama. Jadi sekarang misalnya sebaliknya, US Food membeli barang dari London Industries dengan harga 8.250 atau 5.000 pounds ketika waktu itu exchange rate-nya 1,65. Lalu ketika pembayaran exchange rate-nya 1,67. Kalau penagihannya dalam US dollar, maka transaksinya seperti transaksi biasa. Jadi dicatat accounts payable tanpa ada embel-embel foreign currency, lalu dicatat pembayarannya, ya tidak ada exchange gain atau loss. Tetapi apabila penagihannya dalam British Pound, maka ketika membeli dicatat inventory pada accounts payable, jangan lupa ada FC di sini. Lalu ketika dibayar karena nilai tukarnya naik, maka ada exchange loss sebesar 100. Ya, di debit accounts payable seperti semula, kemudian karena nilai tukar naik harus membayar lebih tinggi, 8.350. Sisanya kita catat sebagai exchange loss. Nah, pada tanggal neraca, nanti kalau masih ada saldo ini, misalnya di sini ada accounts payable foreign currency atau accounts receivable foreign currency, maka akun-akun ini harus disesuaikan untuk merefleksikan nilai tukar pada tanggal neraca. Jadi di sini. Nah, akibatnya apa? Kita akan mencatat exchange gain atau loss pada tanggal itu. Mari kita lihat contoh yang lengkap yang melibatkan adanya penyesuaian pada tanggal neraca. ATC, suatu perusahaan di Amerika Serikat, membeli barang secara kredit dari Paris Company yang dengan harga 10.000 euro. Spot rate-nya pada saat itu 0,66. Pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama, diketahui spot rate pada tanggal itu adalah 0,655. Lalu transaksi diselesaikan pada tanggal 30 Januari 2017 ketika spot rate-nya 0,665. Jadi ini turun kemudian naik. Nah, bagaimana pencatatannya? Pada saat proses pembelian, maka akan dicatat inventory pada accounts payable dalam foreign currency sebesar exchange rate-nya, jadi hanya 6.600. Lalu ketika tanggal 31 Desember, ada penyesuaian. Sekarang 10.000 euro itu menjadi 6.650, sebelumnya 6.600. Sehingga kita hitung berapa kenaikannya. Accounts payable kita tambah 50, kemudian kita catat exchange gain 50. Ya, accounts payable kita kurangi 50 karena dolar menguat. Ya. Lalu ketika tanggal 31 Desember ternyata dolar melemah. Oleh karena itu accounts payable yang tadinya 6.650 sekarang dikurangi 50 jadi 6.550. Sementara cash yang dibayarkan adalah 6.650 sehingga ada exchange loss sebesar 100. Nah, di sini pada transaksi ini ketika membayarkan, maka pada tanggal itu si ATC itu menukarkan ke bank sebesar itu 6.650 untuk mendapatkan 10.000 euro yang ditransfer ke Paris Company. Atau bisa saja dengan menggunakan transfer di sana menerima 10.000 euro tapi rekeningnya akan didebit 6.650.
Ya, jadi di sini secara keseluruhan akibat dari transaksi ini pada tanggal transaksi tidak ada gain atau loss ini dari exchange rate. Lalu pada saat melakukan pelaporan neraca ada gain, ketika settlement ada loss, sehingga netnya loss 50. Kita lihat kalau transaksi penjualan. Jadi di sini misalnya ETC menjual barang secara kredit ke Rome Company, harganya 20.000 euro. Pada saat itu, pada saat transaksi ini, spot rate-nya 0,6625. Kita tidak perlu mencatat cost of goods sold di sini untuk memudahkan. Lalu ETC melaporkan neracanya pada tanggal 31 Desember ketika spot rate-nya 6550, jadi spot rate-nya turun. Nah, kemudian pada tanggal 15 Januari, spot rate-nya naik dan pada saat itu ditagih. Ya, tapi ditagihnya ternyata masih diterima dalam euro. Ditunggu dulu dalam euro, tidak langsung diubah ke dolar. Baru kemudian pada tanggal tertentu, beberapa hari kemudian baru diubah ke US dollar dengan rate 6725. Jadi di sini tidak langsung dimasukkan berubah jadi dolar, tetapi dia disimpan dulu, baru dikonversi beberapa hari kemudian. Maka pada saat penjualan akan dicatat piutang 13.250 dari 20.000 euro dikalikan 0,6625. Lalu pada tanggal 31 Desember karena spot rate-nya, nilai tukarnya turun, maka ada kerugian karena kita mencatat sebagai aset, asetnya berkurang. Ya, ini caranya, nilai tukar pada saat itu dikurangi dengan nilai tukar yang pertama, kalikan 20.000 euro, dapat 150 loss. Tetapi pada saat menerima pembayaran, nilai tukarnya naik, maka dicatat gain. Jangan lupa, ini bukan lagi, accounts receivable bukan lagi 13.250, tetapi sudah disesuaikan 150. Jadi hanya 13.100. Dan cash yang diterima dalam mata uang asing, jangan lupa karena belum diubah ke dolar, ini 13.400. Ada gain 300. Lalu ketika ditukar ke dalam dolar dari euro, ya, cash yang diterima dalam dolar 13.450, cash dalam euro 13.400, lalu ada exchange gain 50. Ini seluruh transaksi, sehingga secara keseluruhan kita lihat di sini bagaimana efeknya. Ada transaksi awal, lalu ada penyesuaian pada tanggal neraca, ada loss 150, lalu menerima piutang dalam euro, kita mengakui ada gain sebesar 300, lalu konversi uang dari euro ke dolar, kita juga mengakui ada keuntungan 50. Ya, di sini ada gainnya, itu netnya 200. Demikian materi pada pertemuan kedua yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dan derivatif. Selamat belajar.